Pernah kepikiran nggak sih, kalau jawaban buat masalah komunikasi di kantor kita itu sebenarnya tersembunyi di tempat yang nggak pernah kita duga? Nah, hari ini kita bakal membedah sumber yang unik banget, sebuah soal ujian akhir semester. Yuk kita bongkar bareng-bareng, rahasia apa aja sih yang ada di dalamnya? Yap, sumber kita kali ini datang dari dunia akademik, tapi jangan salah, ini bukan sekedar soal ujian biasa. Anggap aja ini semacam cetak biru buat ngerti, kenapa sih rapat kadang-kadang bisa gagal total? Atau kenapa pesan dari bos sering banget salah ditangkap? Ini kuncinya buat ngebuka dinamika di tempat kerja kita. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar dulu ya. Sebenarnya, apa sih komunikasi organisasi itu? Nah, daripada kita buka buku teks yang tebal, kita bakal lihat gimana soal ujian ini ngejelasinnya. Dan di sini nih, semuanya jadi menarik. Definisi textbook sih ada ya, tapi artinya apa sih dalam kehidupan nyata? Gimana teori ini benar-benar terasa dan kelihatan dalam email, rapat, atau bahkan ya gosip-gosip di pantry kantor kita sehari-hari? Nah, ini dia definisi dasarnya. Proses kirim terima pesan di dalam sebuah sistem. Kedengarannya simpel kan? Coba bayangin aja, email yang Anda kirim ke tim, pengumuman dari CEO, atau presentasi ke klien. Semua itu ya bagian dari sistem komunikasi organisasi yang ternyata kompleks banget. Dan disinilah letak intinya. Komunikasi itu bukan cuma soal tukeran info, tapi soal pembentukan makna. Gini deh, cara sebuah tim ngomongin kegagalan, apakah itu dianggap bencana atau justru pelajaran berharga, itu secara harfiah membangun realitas dan budaya perusahaan. Setiap email, setiap rapat, itu ibarat batu bata yang nyusun gedung organisasi kita. Kayak konsep-konsep besar lainnya, ternyata nggak ada satu cara doang buat ngelihat komunikasi organisasi. Nah, soal ujian ini ngenalin kita ke dua sudut pandang ahli, dua kacamata yang beda buat ngelihat hal yang sama. Di kiri kita punya Goldhaber yang ngelihat organisasi itu kayak jaring laba-laba. Dia pakai komunikasi buat menangkap dan mengelola ketidakpastian dari luar. Nah, di kanan ada Katz dan Kahn yang ngelihat organisasi itu lebih mirip tanaman, sebuah sistem organik yang butuh informasi dan energi biar bisa tumbuh dan bertahan. Dua perumpamaan yang beda banget kan? Jadi, menurut Goldhaber, komunikasi itu senjata utama buat ngelawan kekacauan. Coba bayangin deh, gimana seorang manajer pakai email buat memperjelas prioritas pas proyek lagi berantakan. Nah, itu tuh contoh komunikasi yang berfungsi buat menciptakan keteraturan dari ketidakpastian. Sekarang kita pindah ke Katz dan Kahn, yang punya ide keren tentang sistem terbuka. Coba deh lupain sejenak gambaran organisasi sebagai mesin yang kaku. Bayangin organisasi itu kayak makhluk hidup. Dia makan informasi dari pasar, bernafas dengan tren-tren baru, dan harus terus adaptasi biar nggak mati. Siklus hidupnya tuh kayak gini. Pertama, input. Misalnya perusahaan teknologi merekrut programmer hebat dan dapat masukan dari pengguna. Terus, throughput. Tim di dalamnya kerja bareng, diskusi, debat, sampai akhirnya ngoding. Terakhir, output. Mereka rilis aplikasi baru ke pasar. Dan komunikasi, itu ibarat darah yang ngalir di setiap tahap ini. Katz dan Kahn juga ngasih kita konsep yang kedengarannya ribet, tapi sebenarnya penting banget, entropi negatif. Intinya gini, kalau dibiarin aja, semua organisasi itu bakal bergerak menuju kekacauan atau entropi. Biar bisa bertahan, mereka harus terus-menerus makan energi baru, ide-ide segar, feedback pelanggan, tren pasar, lewat komunikasi. Tanpa itu, ya udah, mereka bakal mati. Oke, jadi gimana semua teori keren ini diuji di dunia nyata? Ternyata, soal ujian ini nggak berhenti di teori aja. Yuk kita lihat gimana mahasiswa ditantang buat nerapin konsep-konsep ini ke dalam tugas yang relevan banget sama zaman sekarang. Nah, ini dia bagian yang paling bikin kaget. Mahasiswanya nggak disuruh nulis esai. Mereka diminta buat ngubah pemahaman mereka jadi prompt buat AI, terus bikin video, dan upload ke YouTube. Ini bukan lagi ujian teori biasa, ini ujian skill komunikasi di abad ke-21. Keren banget. Sampai sini, mungkin Anda bertanya-tanya, oke, ini menarik, tapi apa gunanya semua teori ini buat saya di rapat besok pagi? Pertanyaan bagus. Di bagian terakhir ini, kita bakal coba tarik benang merahnya dari ruang kelas ke dunia kerja kita yang sebenarnya. Ini bukan sekedar teori, ini tuh semacam kacamata diagnosis. Pernah ngerasa nggak tim marketing sama tim sales itu kayak ngomong pakai bahasa yang beda? Nah, pandangan sistem terbuka tadi bisa bantu kita ngelihat jangan-jangan input informasi yang mereka terima dari pasar emang beda banget. Teori ini ngasih kita cara buat ngerti akar masalahnya. Jadi, ada 3 hal penting yang bisa kita bawa pulang. Pertama, komunikasi itu bukan hal pasif, tapi aktif membangun realitas tempat kerja kita. Kedua, ingat, organisasi itu kayak makhluk hidup yang butuh nutrisi, yaitu komunikasi yang baik biar tetap hidup. Dan yang ketiga, budaya kantor itu bukan takdir,
tapi hasil dari ribuan obrolan dan interaksi kecil setiap harinya. Nah, sebagai penutup, coba deh renungkan pertanyaan ini. Pikirin tempat kerja atau tempat belajar Anda sekarang. Gimana cara tim Anda berkomunikasi pas lagi di bawah tekanan? Gimana cara kalian berbagi kabar baik? Karena cara-cara itulah yang saat ini juga, detik ini juga, sedang membangun realitas Anda di sana. Coba pikirkan, jawabannya mungkin bisa mengubah cara Anda melihat kantor selamanya.